Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Amir Syarifuddin, pendiri TNI, mati di depan regu tembak TNI. Tentara harus memiliki satu persepsi perjuangan, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik dan tidak mengabdi kepada kekuasaan yang menindas rakyat. Tentara harus mengabdi kepada revolusi, tunduk kepada otoritas sipil, hidup dan berjuang bersama rakyat, ibarat ikan dengan air, bukan sebagai alat penjaga kapitalis, imperialis, dan kaum feodal. Tulis Amir Syarifuddin. Sejarah versi Orde Baru biasanya menonjolkan kiprah tokoh-tokoh jebolan Kenil dan Peta sebagai pendiri TNI. Nama-nama seperti Sudirman, Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, Didi Kartasasmita, Gatot Subroto, M. Nuh, Kafrawi, Purbanegara, Mustopo, T.B. Simatupang dianggap sebagai tokoh-tokoh penting di balik berdirinya TNI. Pendirinya dari pihak sipil jarang disebutkan. Kalaupun ada, peranan sipil dianggap sebagai pelengkap dalam sejarah kepahlawanan para jebolan Kenil dan Peta. Padahal sipil turut berperan penting dalam sejarah berdirinya TNI. Nama TNI diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947 setelah organisasi tentara reguler Indonesia mengalami 2 kali pergantian nama dan formasi dari TKR dan TRI. Meski diresmikan pada tanggal 3 Juni, ulang tahun TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Ini didasarkan pada hari dikeluarkannya maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober 1945. Ada satu tokoh sipil yang berperan penting dalam sejarah berdirinya TNI. Dia adalah Amir Syarifuddin, mantan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Republik Indonesia di masa revolusi. Namun sejarahnya sebagai pendiri TNI digelapkan, sebab pemikiran kemiliteran yang dimilikinya bertentangan dengan kepentingan negara dalam negara. Mengungkap sejarah Amir sama artinya mengungkap sisi kelam sejarah sebagian tokoh TNI yang sudah diangkat sebagai pahlawan. Tanggal 14 November 1945, Amir ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat Kabinet Syahrir I. Diawali tugasnya mengurus pertahanan, Amir melihat laskar-laskar dan tentara reguler muncul dengan latar belakang pembentukan yang berbeda-beda. Laskar-laskar berafiliasi pada partai-partai politik tertentu dan berbeda pandangan politik satu sama lain. Di antara laskar sering terjadi koboi-koboyan, saling merebut pengaruh, unjuk kekuatan, bahkan sampai insiden bersenjata. Tentara reguler kebanyakan berasal dari bekas Kenil dan Peta yang membentuk kesatuan-kesatuan dalam TKR. Nasionalisme sebagian besar perwiranya diragukan, sebab pernah menjadi tentara penjajah dan mudah diperalat oleh kekuasaan yang menindas. Koboi-koboyan antara sesama tentara reguler, juga antara laskar dengan tentara reguler, sering terjadi. Tulis Sumarsono, 11 Juli 2013. Menurut Amir, tentara harus memiliki satu persepsi perjuangan, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik, dan tidak mengabdi kepada kekuasaan yang menindas rakyat. Tentara harus mengabdi kepada revolusi, tunduk kepada otoritas sipil, hidup dan berjuang bersama rakyat ibarat ikan dengan air, bukan sebagai alat penjaga kapitalis, imperialis, dan kaum feodal. Dipetik dari Koran Kedaulatan Rakyat 4 Juli 1946. Langkah pertama yang dilakukan Amir mengurus pertahanan adalah menyeragamkan persepsi perjuangan di antara laskar dan tentara reguler. Tanggal 24 Januari 1946,
Amir membentuk Biro Pendidikan Politik Tentara, Pepolit. Badan ini bertugas memberikan pendidikan ideologi anti-imperialisme kepada laskar-laskar dan tentara reguler, sekaligus untuk menghilangkan pengaruh buruk yang didatangkan oleh imperialis Belanda dan fasis Jepang. Materi yang diajarkan di dalamnya politik, agama, kejiwaan, sosial, dan pengetahuan umum sebagai tuntunan perjuangan. Setiap divisi didampingi oleh seorang staf Pepolit berpangkat Jenderal Mayor yang dibantu oleh 5 ofisir Pepolit berpangkat Letnan Kolonel untuk setiap resimen. Staf Pepolit berjumlah 7 orang, antara lain Sukono Joyo Pratekno, Anwar Cokro Aminoto, Wiono, Mustopo, Farid Ma'ruf, Haji Abdul Mukti, dan Sumarsono. Koran Kedaulatan Rakyat, 20 Februari 1946. Amir berusaha menyatukan laskar-laskar dan tentara reguler dalam satu payung bersama. Tanggal 25 Mei 1946, Amir membentuk Biro Perjuangan yang menampung laskar-laskar yang tunduk kepada Panglima Besar yang berkedudukan di bawah Kementerian Pertahanan. Amir mendorong laskar-laskar dan tentara reguler supaya terintegrasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan aspek pertahanan. Usaha ini berhasil dengan terbentuknya Dewan Pertahanan Negara (DPN) yang terdiri dari Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Panglima Besar, serta perwakilan laskar dari golongan sosialis, nasionalis, dan Islam. Badan-badan yang tergabung di DPN memiliki wewenang melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan negara dari keadaan bahaya. De Madiun Affair, halaman 11. Akhir Mei 1947, Amir memimpin rapat DPN dalam rapat mengenai perubahan nama dan formasi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk dicapai kesepakatan penyatuan laskar-laskar dengan tentara reguler. Sumarsono yang mewakili Laskar Pesindo mengusulkan supaya nama Tentara Republik Indonesia diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia dengan singkatan TNI. Usulan ini diterima tanggal 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan. Keanggotaannya terdiri dari tentara reguler dan Tentara Nasional Indonesia Masyarakat. Pucuk pimpinan TNI dipegang oleh Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf, Jenderal Mayor Joko Suyono sebagai Panglima TNI Masyarakat, Laksamana Muda M. Nasir sebagai Kasal, dan Komodor Surya Dharma sebagai Kasau. Ditetapkan pula bahwa TNI tunduk pada otoritas Menteri Pertahanan. Sumarsono, 12 Agustus 2013. TNI Masyarakat berasal dari laskar-laskar, sebagian besar dari Pesindo, jumlahnya sekitar 100.000 personil, dan memiliki persenjataan lebih lengkap dari tentara reguler. Oleh Amir, tentara masyarakat dijadikan sebagai jembatan persatuan antara tentara dengan rakyat dan diwajibkan memberi pendidikan kepada tentara supaya berjuang untuk rakyat. Usaha Amir mengorganisir tentara mendapat tantangan dari sejumlah perwira tinggi yang tidak menghendaki otoritas sipil atas militer. Tantangan paling keras datang dari Jenderal Mayor A.H. Nasution dan Jenderal Mayor Gatot Subroto. Keduanya menuding Amir dan golongan komunis ingin menguasai tentara melalui TNI Masyarakat dan Pepolit. Nasution dan Gatot Subroto melarang staf dan ofisir Pepolit mengadakan pendidikan di divisi yang mereka pimpin. Kebijakan pembangunan militer model Amir merupakan salah satu faktor bagi lawan-lawannya untuk berkomplot menjatuhkan Amir dari pemerintahan. Tanggal 23 Januari 1948, pemerintahan Amir jatuh. Dia dituduh sebagai penyebab kegagalan Republik Indonesia dalam perundingan Renville. Hatta, yang didukung oleh PNI dan Masyumi, tampil sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir. Kabinetnya bekerja atas dasar putusan Renville. Amir merasa kecewa melihat sikap PNI dan Masyumi
karena sebelumnya mendorong Amir supaya menekan putusan Renville. Tapi setelah putusan itu diteken, menyalahkan Amir sebagai penyebab kegagalan Republik Indonesia dalam perundingan Renville. Tanggal 26 Februari 1948, Amir bersama sayap kiri membentuk oposisi FDR. Sesuai kepentingan politiknya, Hatta merubah secara radikal organisasi tentara yang dibangun oleh Amir sebelumnya. Tanggal 27 Februari 1948, Hatta mengeluarkan dekret reorganisasi rasionalisasi tentara (RERA) dengan dalih jumlah tentara sekitar 400.000 personil terlalu besar, tidak profesional dan menghabiskan anggaran besar. Maka diadakan pengurangan hingga mencapai 57.000 personil untuk dilatih dan dipersenjatai secara profesional. Setiadi Reksoprojo dalam seminar mengenang Amir Syarifuddin 101 tahun. Jalakannya, saat RERA dijalankan, jumlah tentara Belanda di Indonesia sudah mencapai 240.000 personil. Tulis Suryana sekitar kedatangan musuh halaman 35. Dekret RERA diikuti dengan penurunan pangkat-pangkat perwira. Pangkat Jenderal Mayor diturunkan menjadi Kolonel. Kolonel diturunkan menjadi Letnan Kolonel. Tanggal 15 Mei 1948, Hatta membubarkan TNI Masyarakat, Tentara Laut Republik Indonesia, Dewan Kelaskaran Semberang, dan B-Poli. Koran Berita Indonesia 16 Mei 1948. Jumlah divisi yang sebelumnya 7 dikurangi menjadi 1. Sejumlah perwira yang menduduki jabatan penting diberhentikan dari jabatannya, lalu diangkat sebagai perwira cadangan. Divisi Siliwangi dijadikan sebagai pasukan inti. Terkait alasan dikeluarkannya RERA dalam wawancara dan skor wartawan Christian Science Monitoring dengan Hatta pada tanggal 16 Mei 1948, Hatta menjawab, tentara Republik Indonesia akan dikurangi dari 460.000 menjadi 50.000 hingga 60.000 personil dan akan ditempatkan di bawah komando gabungan tertinggi dengan angkatan bersenjata Belanda. Di berbagai tempat terjadi penolakan terhadap RERA. Tanggal 20 Mei 1948, Kolonel Sutarto, Panglima Divisi Panembahan Senopati memimpin anak buahnya berdemonstrasi menolak pembubaran pasukannya. Sutarto lalu mereorganisir Divisi Panembahan Senopati menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) di Kediri. Panglima Divisi Narotama Kolonel Sungkono memimpin pasukannya berdemonstrasi menolak RERA karena divisi yang dipimpinnya bersama Divisi Ronggolawe dan Suropati akan dilebur menjadi satu resimen. Demonstrasi ini juga diikuti oleh 20.000 pemuda. Tanggal 1 Juni 1948, 30 komandan batalion menemui Presiden menuntut pencabutan dekret RERA. Di markas besar tentara muncul sikap pro kontra atas keluarnya dekret RERA. Menanggapi situasi, Panglima Besar mengeluarkan edaran kepada semua panglima, memerintahkan untuk menghentikan rasionalisasi berhubung dengan meningkatnya ancaman dari pihak Belanda. Tulis Anthony Reid, Anne Marie Chap, J.J. Jahmin, Indonesian Serials in 1942-1950 in Yogyakarta Libraries, halaman 135. Tanggal 2 Juli 1948, Kolonel Sutarto ditembak mati di depan rumahnya di Solo. Antara tanggal 1 sampai 10 September 1948, 2 kader PKI Solo, 5 komandan batalion dan 2 perwira menengah KPPS diculik oleh Siliwangi. Rangkaian penculikan ini memuncak menjadi pertempuran terbuka antara KPPS dengan Siliwangi di Solo pada tanggal 13 September 1948. Pertempuran ini sebenarnya sudah dilerai oleh Panglima Besar yang dilanjutkan dengan perintah menarik seluruh pasukan Siliwangi dari kota Solo dan seluruh Karsedenan Surakarta secara bersama-sama dan meninggalkan KPPS yang akan bertanggung jawab secara penuh atas penegakan hukum dan ketertiban di Solo. Tulis David Charles Anderson, Peristiwa Madiun 1948, Kudeta atau Konflik Internal Tentara, halaman 35.
Tapi Hatta memerintahkan Siliwangi menyerbu dan melucuti KPPS dengan alasan membangkang terhadap Rera. GRR, Barisan Banteng, BP, dan Hizbullah bergabung dengan Siliwangi menyerbu KPPS. Amir berada di Cepu pada tanggal 16 September 1948. Mendengar Siliwangi menyerang balik KPPS, Amir menginstruksikan Sakirman supaya pasukan-pasukan pendukung PKI melokalisir pertempuran di Solo. Tapi aksi pasukan pendukung pemerintah menyasar keluar Solo. Sesudah mengobrak-abrik kantor pusat Pesindo, gabungan Siliwangi, GRR, BP, dan Hizbullah menuju Madiun dan melakukan teror terhadap anggota Serikat Buruh Kereta Api Madiun. Detasmen Letkol Suhud dan Subteritorium Kediri menyerang dan melucuti batalion TLRI Munaji di Nganjuk. Di Blitar, Satuan Mobrik yang dipimpin Kolonel M. Yasin dan pasukan tentara di bawah pimpinan Letkol Rifai dalam kelas 2 Rifai membelot ke pihak Belanda, menyerang dan melucuti batalion Mustafa dari Brigade 29 TNI Masyarakat. Komandannya, Mayor Mustafa, meloloskan diri bergabung dengan induk brigadenya di Madiun. Pagi hari, tanggal 18 September 1948, pasukan tak dikenal berseragam hitam-hitam, barikat kepala merah dan berlogo tengkorak, melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Brigade 29 di Madiun. Merasa keselamatan terancam, setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pimpinan PKI yang sedang berada di Kediri, Brigade 29 bergerak melucuti pasukan tak dikenal itu. Sesudah dilucuti, mereka dilepaskan. Belakangan diketahui pasukan gelap ini gabungan dari Siliwangi, Mobrik, GRR, dan BP. Kejadian ini kemudian dituduhkan oleh Hatta sebagai pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musul dan Amir Syarifuddin. Tanggal 1 Desember 1948, Amir ditangkap oleh tentara. Tengah malam, peralihan tanggal 29-20 Desember 1948, Amir ditembak mati bersama 10 kawannya di Desa Ngalian, Karanganyar. Amir tidak pernah diadili atas tuduhan sebagai pemberontak. Perintah eksekusi terhadap Amir diberikan oleh Hatta kepada Gatot Subroto. Dalam pelaksanaan lapangan dilakukan oleh regu tembak yang dipimpin oleh Letnan Kelas 1 CPM Mulya Nasution. Tulis S. Kadirman, 21 Maret 2011. Amir Syarifuddin, pendiri TNI, mati di depan regu tembak TNI. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.